itu bukan suatu hal yang perlu dipikirkan terus jadi Enggak sekarang oke, misalnya sekarang lagi mood syuting. Terus bisnismu piye, Mbak? bagus dong. Enggak, artinya siapa yang ngurus itu loh. Kalau bagus pasti bagus. Ya. Siapa orang juga jawabannya. orang di Indonesia ini yang tidak mengenal Nafa Urba? Waduh. Yang puluhan tahun. Banyak lah yang nggak kenal juga. Maksudnya kalau berbisnis Tapi yang lahirin paling tahun enggak 2000-an, Mbak. Atau yang lahirin 2010 tuh enggak kenal mungkin kan apa Urba. paling enggak ngangkat kalau Mbak Nafa punya produk gitu loh. Iya. Orang aware gitu loh. Nah, ketika sekarang coba balik lagi nyanyi, balik lagi syuting film, terus pekerjaanmu yang lain tuh gimana gitu, Mbak? Baik-baik aja sih. Nggak, artinya sudah dipasrahin ke orang. Iya kan kita punya sistem, kita punya kantor, kita punya sistem, ada bagian marketingnya sendiri, ada bagian HRD-nya sendiri, ada bagian ini sendiri, divisinya tuh masing-masing gitu. Jadi kalau seandainya yang berjalan mana nih, aku punya bisnis berapa nih, semuanya aku punya bisnis kopi, aku punya bisnis restoran, sama produk gitu. Yang jalan yang mana? Karena selama pandemi itu kan pasti ada yang ambruk nih, nggak mungkin betul, enggak. betul. Kita sebagai seorang public figure bukan berarti semua bisnis yang kita kerjain berhasil Lancar, semuanya oke. gitu. Pasti ada yang ambruk gitu. Nah, yang kita pertahanin ini adalah bisnis yang memang berkembang, tapi pelan, walaupun pelan ya kita kasih aja goal. Seumpamanya oke, kita goal 5 tahun ke depan ini udah bisa seperti ini. Bagaimana kita bisa membentuk 4 kaki meja aja? 4 kaki meja tuh siapa aja sih? Ya orang marketing, terus orang bagian keuangan, orang bagian ngurusin sosial media atau segala macam. Nah, itu yang mesti kita pikirin. Ya mesti diperkuat ya, Kak. Betul. Ya kayak bikin kantor ini aja, divisinya kan berbeda-beda gitu. Betul. Andrian setelah ini akan ada project apa lagi nih Andrian nih? Masih dicari project. Masih horor lagi. Kalau dapat tawaran horor diambil lagi. Kalau Mbak Nafa kan udah nggak mau nih. Apa sih? Bukannya nggak mau Mas, tapi udah risih gitu kalau horor lagi gitu. Enggak risih kalau bilang gitu, nggak enak gua. Risihnya takut mendapat julukannya aja gitu kan. Andrian justru Kalau aku sih tergantung tawaran aja. Kalau misalnya ada film horor lagi ya udah aku ambil. Kalau misalnya ada film atau sinetron ya aku ambil aja. tapi punya keinginan untuk apa gitu, maksudnya masih punya ada target gue pengen peran yang ini nih, atau mungkin gue pengen di sinetron nih ya kan. Kalau aku sih pengen, ya pasti semua aktor pengen juga sih, pengen go internasional sih. Pengen kayak di film luar negeri atau gimana gitu. Oke. Dan itu Kamu harus usahanya punya seperti kemampuan apa? kayak Iko Uwais dulu. Usahanya seperti apa untuk menggapai keinginan ini nih? Ya lebih dipelajarin actingnya dan lebih berluaskan aja apa ya, koneksi sama orang-orang gitu sih, lebih ke sih. Iya. Kanafa, setelah gagal 2019 nih 2024 seperti apa nih Kanafa nih? Mau maju lagi kah atau mungkin udah deh stop deh? Kemarin cukup jadi pelajaran aja gitu. Ini bahas soal apa nih? Politik. Nyalek kan 2019 nyalek. Iya, tuh, benar. ya kan? 2024 masih mau nyalek lagi nggak? Sebenarnya kalau keinginan itu pasti ada, Ya. karena aku punya passion. Passion aku tuh banyak. Aku punya passion di bisnis, aku punya passion di dunia entertain, Oke. aku punya passion di dunia pemerintahan juga gitu. Karena sebenarnya apa yang aku pelajarin pas waktu itu, kita bisa banyak berguna buat banyak orang sebenarnya. Kayak aku tuh suka banget ngurusin kasus bullying. Oke. Terus aku suka banget ngurusin kasus kekerasan pada anak. Terus soal kekerasan seksual. Iya. Karena pas waktu aku keliling itu terjadi banyak banget kekerasan seksual pada anak-anak di kampung-kampung yang nggak ke-aware gitu sama banyak orang gitu. Nah, terus pernikahan dini di daerah itu paling super banyak, umur 12 tahun udah hamil, umur 12 tahun udah dinikahkan. Akhirnya mereka nggak punya masa depan, nggak punya impian, nggak punya mimpi, bahwa mereka cuman dipatokin di situ aja, dipatok-patokin di situ aja.
jadi kita nggak bisa berkembang gitu loh. Udah dipatokin sama tradisi berarti. Betul, ya? dipatokin sama tradisi, dipatokin bahwa budayanya udah gitu ya udah, lu nggak berhak punya mimpi, lu nggak berhak punya masa depan yang lebih cerah, lu nggak berhak jadi CEO mungkin, kamu nggak berhak jadi dokter atau segala macam. Akhirnya mereka cuma terpatok, oke, gue besar hanya untuk menjadi seorang istri melahirkan anak, abis itu gue bertani udah cukup. Gitu. Nah, sebenarnya aku pengen, makanya pas waktu disahkan RUU PKS, Kemarin ya? RUU ini, gila, gue happy-nya bukan main. Berarti kan sebenarnya kalau nantinya aku bisa memperjuangkan lagi, aku bisa maju lagi, banyak sekali yang udah bisa aku kerjakan gitu. Karena ada payung hukumnya berarti. Iya, karena itu satu, dan sebenarnya aku udah bikin banyak penyusunan sih, tapi kita lihat ke depannya kayak gimana. Kalau seandainya gini loh, aku orangnya tuh kalau Tuhan merestui pasti semuanya jalannya lancar. Iya. Ya. Tapi kalau enggak ya wes nggak usah dipaksa gitu. Jadi Nggak ngoyo, nggak ngoyo. Ah, Wes tua, pokoknya. Tapi kan ambisi yang tadi maksudnya ambisi yang tadi kakak sebutin itu maksudnya apa yang diprogramkan gitu punya kakak nih, apa yang di semangat yang kakak mau maju kan gitu di Sebenarnya kan nggak harus kamu maju juga, kamu bisa ngelakuin itu banyak buat orang gitu. betul sekali, itu yang mau jadi saya yang mau tanyakan sampai akhirnya kakak tahu hal itu bisa dilakukan atau disemangati di luar maju di politik. Waktu itu sih sebenarnya setelah sekian lama ini di luar politik ya. Iya. Aku masih ada benar suka jadi pembicara di kampus-kampus buat masalah bullying, terus mau soal kekerasan seksual, kita terus Zoom juga di daerah ini, daerah itu apa. Karena punya link kan. Iya. Terus akhirnya pas waktu kita punya link ada yang, Manava kemarin aku lihat kamu banyak bahas soal ini di pas waktu di Magelang gini-gini. Boleh dong share, kita ibu-ibu di sini lagi bawa anak-anak kita apa segala macem. Karena pas waktu pandemi itu bisanya cuman Zoom, ya udah aku Zoom, aku ngomong banyak soal umur berapa sih kalian boleh begini segala macam apa segala macam. Sebenarnya kalian boleh nggak sih punya mimpi, cita-cita kamu apa sih, apa yang menjadi kendala kamu, karena yang namanya mental illness itu yang ngalamin juga bukan cuman orang-orang yang kita lihat aja, bahkan orang-orang yang di desa kampung itu mereka ngalamin mental illness itu justru malah lebih parah banget. Oh, oke, berarti yang saya baca gini, mencalonkan diri untuk menjadi wakil rakyat itu ini menjadi motornya kakak ya untuk ya, untuk sebenarnya itu cuma menyebar motor wawasan. aja gitu. Maksudnya kenapa kalau seandainya aku punya motor ini sebenarnya jembatannya lebih luas. Iya. Aku nggak cuman bisa ngejangkau 1, 2 atau 3 titik doang, tapi aku bisa menjangkau banyak sekali. Cuman kalau aku sendiri berarti jangkauanku kan cuma terbatas. But it's okay, biarpun terbatas, kalau kamu berguna buat orang lain, why not? Kalau aku sih pemikirannya seperti itu gitu. Kayak kamu bantu, karena kondisi negara kita ini setelah pandemi ini, wah yang kena mental kan banyak banget ya. Gitu. So ya just help people aja Tapi sih. waktu itu yang kakak pikirin itu alasan dasar sampai akhirnya kakak punya ambisi menyelesaikan sebuah masalah anak-anak dan juga wanita ya khususnya ya, di daerah-daerah apa sih kak? Mungkin karena aku kampanye kali ya. Oke. Jadi pas aku belum pernah punya pengalaman buat kampanye. Oh. Tapi ternyata pas waktu aku nyalek itu dalam 1 hari itu aku bisa keliling itu bisa 3-4 ya, 4 desa ya, 5 Dapil mana mbak itu? di Kemarin? Jawa Tengah, dapil 6 di Jawa. Ya apa? Ya Purworejo, Wonosobo, Temanggung, terus mana lagi? Magelang kota. Nah udah pas itu. Iya. Purworejo. Cuman kok ini ya, kok nggak apa? Nggak naik gitu, Ya, nggak naik. aku gagal kemarin. Saingannya siapa tuh? Iya. Saingannya siapa tuh? Nanti kita bahas. Bukan, itu kan kampungmu, tanah kelahiranmu kan gitu loh. Tetap nggak bisa ya. Nanti aku kasih tahu. Ada udah 20 tahun berkarir nggak tembus juga. Mantap. Harus kampanye, Mbak. Sekarang kampanye aja lewat medsos tuh, keren tuh. Ya. Berarti maksudnya masih punya semangat untuk 2024 Iya. berarti kak ya? Semangat sih ada. Untuk mendapat Kita- motor ini nih ya.
Oh, Enggak, maksudnya itu tapi bukan obsesi ya? Iya. Oh, enggak. Iya, Oh. bukan. Kalau Aku salah. kalau diajak oke, Iya. siap. Enggak juga nggak apa-apa. Ya, keren Oke, tuh, Mbak. oke, siap. Jadi, Udah itu jarang loh itu yang punya apa sikap legowo begitu tuh kayak Mbak Nafa. karena kamu istilahnya gini, banyak orang kan punya kepentingan pribadi. Iya. Istilahnya kita mau menjabat untuk jadi apa, untuk bisa terbuka lapangan pekerjaan ini atau mungkin tender A, B, C dan segala macam gitu. Mindsetnya harus dirubah dulu. Gitu. Jadi kalau istilahnya kalau kita pengen berguna buat banyak orang, pengen bantu orang, pengen hidupmu juga berarti buat banyak orang, ininya mesti dirubah dulu. Iya. Gitu. Nggak bisa gitu. Karena kita kan hidup cuma sekali ya. Betul, Mbak. Maksudnya kalau cuma nyinyirin orang, terus abis itu ngebullying orang, abis itu dosamu banyak ngapain gitu Iya. kan? Betul, katro tuh ngebully orang doang ya kan. Jangan ngebully, kalau mau mah samperin aja ya. Langsung to the point. Kalau Mbak Nafa punya keinginan nggak untuk bikin film gitu? Nah, Oh banget, aku suka banget bikin film. Aku suka banget. Setelah malang melintang di industri film. Sebenarnya aku punya passion juga sih. Cari investor dulu tapi nanti. itu dia tuh. Tapi udah ada, maksudnya keinginan itu juga ada ya, Mbak? Ada banget. Tinggal eksekusinya aja ya. Andrian, selain di acting ada keinginan apa lagi gitu? Paling aku pengen kayak Tante Nafa Urba, pengen nyanyi. Waduh, produserin dong, Kak Langsung Nova dong, bilang dong. Bilang Kak Ajarin, Nova, Mbak. produserin dong ya kan, sekalian ajarin. Bisa jadi mentor loh dia. Iya. Iya, boleh. Iya. Kenapa tuh mau jadi penyanyi tuh? Ya karena aku juga suka nyanyi dan ya kalau misalnya ada kesempatan ya aku Kenapa mau. enggak ya? Iya, kenapa Betul. enggak? Tapi untuk Lama ya ini Iya. wawancaranya. untuk mencoba itu maksudnya membuka kesempatannya seperti apa gitu, atau mungkin udah sharing itu sama teman-teman yang udah aktif di nyanyi kah atau senior Iya, gitu. aku tahu ada beberapa orang yang emang penyanyi gitu. Terus kan Tante Nafa juga aku tidak tahu. Jadi ya aku belajar banyak dari mereka gitu. Jadi permasalahan di Indonesia itu ya, untuk menjadi seorang public figure it's not easy man. Iya, Apalagi betul. buat jadi musisi gitu. Betul sekali. Kayak kita nggak punya pintu banyak buat di dunia musik, apalagi ya kayak nunjukin video klip apa segala macam. Nggak punya pintu yang banyak gitu loh. Kayak kalau di luar kan mereka kasih pintu benar-benar luar biasa, K-pop apa segala macam. Makanya mereka bisa benar-benar berkembang dan didukung sama pemerintah, didanain sama pemerintah. Bahkan investor di Korea itu udah gedenya bukan main. Makanya mereka bisa bikin banyak sekali film, web series dan laku di seluruh dunia. Nah, sekarang ini yang satu-satunya harapan aku ya, Indonesia mempunyai web series yang bagus. Even though mungkin sekarang pemerintah belum bisa dukung web series di Indonesia, nggak apa-apa. Tapi kita juga harus berani untuk memperkenalkan budaya untuk di web series kan. Karena kayak di Cina, mereka punya drama Cina itu luar biasa. Yeah. Mereka angkat budaya lewat Dynasty King, terus Kungfu. Yes, Jiangzi apa segala macem, dan itu diangkat menjadi web series dan keren-kerennya bukan main. Kita punya apa? Kita punya cerita soal banyak kan, cerita soal kita zaman-zaman non di Belanda, bagaimana perang Belanda. Cerita mitosnya. Iya, kayak begitu itu bukan Mitos mitos. dan sejarah gitu. Ya, sejarah kita banyak, tapi belum ada yang berani untuk memfilmkan atau web series kan. Kenapa? Karena untuk bikin set di tahun 8 itu zaman dulu itu nggak murah. Betul. Itu punya set tuh mahalnya bukan main. Tapi kalau web series di Indonesia mulai berkembang, saya percaya dan yakin pasti nantinya akan datang investor bukan cuma dari Indonesia, tapi dari luar punya, dan kita bisa kejar ketinggalan kita. Amin. Oke, Mbak Nafa. Udah satu SKS Mbak Nafa. Iya, ini kita udah Terima kasih. cukup panjang obrolannya. Oke, terima kasih. Oke. Mbak Nafa Urba Jadi- dan Mas Andrian. Ya, Mas Andrian. Mas Andrian Jadi- Bima ya? Andrian Bima. Jadi Oke. jangan lupa untuk lebaran datang ke bioskop, nonton film karya Indonesia, salah satunya Kuntilanak 3. Dan terima kasih sekali lagi untuk Kak Nafa Urba dan Mas Andrian. Tos dulu. Terima kasih buat penonton semuanya yang sudah setia menyaksikan podcast Skinari bersama narasumber yang sudah ada, dan jangan lupa untuk di-subscribe, di-like dan juga
dinyalain loncengnya, dan bagikan video ini, konten ini ke semua teman-teman jika memang video ini menjadi tontonan yang layak gitu dan bisa memberikan dampak positif buat kalian. Dan jangan lupa saksikan terus podcast Sikinari bersama narasumber yang lain, and see you, bye-bye. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.